Berarti Allah nggak maha pengampun gitu. Bukan nggak maha pengampun. Allah itu ada dosa yang nggak bisa diampuni. Apa itu? Seperti di Muslim, orang yang mati bunuh diri, orang yang mengaku dirinya Tuhan, itu Tunggu tidak akan satu-satu, diampuni. Pak. Satu-satu. Orang yang bunuh diri tidak diampuni. Bukannya Allah menyuruh bunuh diri? Bukan. Siapa yang bilang Allah menyuruh membunuh diri kita sendiri? Bukan, itu setan. Setan yang membisikkan ke hatinya. Begitu Kak ya. Jadi Kalau Bapak udah baca belum, Pak? Al-Baqarah ayat 54. iya, apa bunyinya? Apa bunyinya? Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Nah ini disuruh bunuh diri, Pak. Gini, gini ya, itu pengertian surat Al-Baqarah 50 itu 54. daripada kita menduakan Tuhan, daripada kita murtad, lebih bagus kita bunuh diri. Oke, gimana caranya Anda bertobat ketika sudah mati? Gimana tadi? Gimana? Nah, ini kan udah tobat, terus Anda bunuh diri. Apakah bunuh diri itu bukan adalah perbuatan yang jahat? Di Begini, dalam begini Pak, Kak ya. bentar. Di dalam 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, jangan membunuh. Mau membunuh orang apalagi bunuh diri, jangan membunuh. Nah, Iya. kalau sudah membunuh, terus dia mati, kapan dia tobatnya? Begini Kak, pengertian Gimana cara Alba, orang mati bertobat, Pak? iya, begini Kak ya, pengertian surat Al-Baqarah 50 tadi, daripada kita menduakan Tuhan atau kita murtad, lebih bagus bunuh aja dirimu itu, lebih bagus ya. Begitu Kak. Udah murtad terus bunuh diri. Membunuh itu Bukan Kak, memangnya nggak dosa. daripada murtad Oh, atau menduakan Tuhan, lebih bagus kita mati bunuh diri, lebih loh, layak kalau kita. membunuh itu bukannya itu, Pak, Apa? larangannya Tuhan. Tuhan kan melarang kita untuk bunuh diri, Pak. Ini kok malah disuruh bunuh diri, Pak? Kakak ngerti nggak? Itu daripada dipilihkan, kita dipilih, suruh Tadi pilih. kata kakak, tadi kata Bang Gibran, bunuh diri itu nggak dibenarkan. Sekarang dibenarkan gimana? Begini, kalau Anda mengerti lah isi Al-Baqarah 50 itu ya. Daripada kita menjolimi Tuhan, lebih bagus kita mati. Nggak ada di sini dibilang menjolimi Maksudnya Tuhan. Dengar ya. penjabarannya. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Gimana cara Allah menerima tobat orang yang sudah membunuh? Begini kan, daripada kita menduakan Tuhan, pasti Nggak kita ada di sini dikatakan menduakan Tuhan. iya. Nggak ada. Nih, baca. Pengertiannya gitu Kak, pengertiannya ke situ itu. Nggak ada di sini dengan tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Ini disuruh bunuh diri. Hal itu lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat dan maha penyayang. Nah, katanya dia maha pemberi tobat dan maha penyayang. Kenapa Fir'aun bertobat nggak disayangi? Nah, Beda, kenapa? beda Kak. Kak, Loh, Allah pilih-pilih. bukan Kak, gini Kak. Ya, puji nama Tuhan, salam jumpa lagi bersama saya di channel ini. Sobatku, pada kesempatan ini kami akan membagikan lagi sebuah video debat tentang Agatha bersama saudara-saudara kita dari Muslim. Nah, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Kena sendiri. Ya kalau orang yang mati sholat pun saya belum tahu. Tetapi kenapa dia bisa tahu Fir'aun itu nggak selamat? Kenapa giliran Fir'aun dia tahu? Giliran orang yang baru habis mati sholat dia nggak tahu. Kok aneh ya? Ah? Oh, itulah kira-kira. Halo, Iya, halo, selamat pagi. pagi Gibran. Islam Kristen Gibran. Islam, Muslim. Sama kayak Fir'aun ya kan? Gini, saya nyambung tadi ya. Langsung saya jawab aja ya, kenapa Firaun itu tidak masuk surga gitu kan?
begini ya kak ya. Dari manalah jalannya Firaun itu masuk surga sementara dia tuh sudah mengaku Tuhan, sudah membunuh banyak orang. Nah, itulah alasan yang lebih masuk akalnya kak. Berarti Allah nggak maha pengampun gitu. Bukan nggak maha pengampun. Allah itu ada dosa yang nggak bisa diampuni. Apa itu? Seperti di Muslim, orang yang mati bunuh diri, orang yang mengaku dirinya Tuhan, itu Tunggu, tidak akan satu-satu, diampuni. Pak. Satu-satu, orang yang bunuh diri tidak diampuni. Bukannya Allah menyuruh bunuh diri? Bukan. Siapa yang bilang Allah menyuruh membunuh diri kita sendiri? Bukan, itu setan. Setan yang membisikkan ke hatinya. Begitu kak ya. Jadi Kalau Bapak udah baca belum Pak? Al-Baqarah ayat 54. iya, apa bunyinya? Apa bunyinya? Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Nah ini disuruh bunuh diri Pak. Gini ya, itu pengertian surat Al-Baqarah 50 itu 54. daripada kita menduakan Tuhan, daripada kita murtad, lebih bagus kita bunuh diri. Oke, gimana caranya Anda bertobat ketika sudah mati? Gimana tadi? Gimana? Nah, ini kan udah tobat, terus Anda bunuh diri. Apakah bunuh diri itu bukan adalah perbuatan yang jahat? Begini, Pak, Kak ya. bentar. Di dalam 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, jangan membunuh. Mau membunuh orang apalagi bunuh diri, jangan membunuh. Nah, kalau sudah membunuh, terus dia mati, kapan dia tobatnya? Begini kak, pengertian. Gimana cara orang mati bertobat, Pak? Iya, begini kak ya, pengertian surat Al-Baqarah 50 tadi, daripada kita menduakan Tuhan atau kita murtad, lebih bagus bunuh aja dirimu itu, lebih bagus ya, begitu kak. Udah murtad terus bunuh diri, membunuh Bukan itu kak, memang ada dosa. daripada murtad Oh, atau menduakan Tuhan, lebih bagus kita mati bunuh diri, lebih layak kita. kalau membunuh itu bukannya itu Pak, Apa? larangannya Tuhan. Tuhan kan melarang kita untuk bunuh diri Pak. Ini kok malah disuruh bunuh diri Pak? Kakak ngerti nggak? Itu daripada dipilihkan, kita dipilih, suruh Tadi pilih. kata kakak, tadi kata Bang Gibran, bunuh diri itu nggak dibenarkan. Sekarang dibenarkan gimana? Begini, orang mengerti lah isi Al-Baqarah 50 itu ya. Daripada kita menjolimi Tuhan, lebih bagus kita mati. Nggak ada di sini dibilang menjolimi Maksudnya, Tuhan. Dengar ya. Penjabarannya. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Gimana cara Allah menerima tobat orang yang sudah membunuh? Begini kan, daripada kita menduakan Tuhan, pasti Nggak ada di sini dikatakan menduakan Tuhan. Iya. Nggak ada nih. Baca. pengertiannya gitu kak, pengertiannya ke situ itu. Nggak ada di sini dengan tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Ini disuruh bunuh diri. Hal itu lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah menerima tobat kalian. Sungguh dialah maha penerima tobat dan maha penyayang. Nah katanya dia maha pemberi tobat dan maha penyayang. Kenapa Fir'aun bertobat nggak disayangi? Nah, Beda kak. Loh, Allah pilih-pilih. Bukan kak, gini kak. Kakak pernah baca sejarah Firaun nggak? Betapa kejamnya, betapa kejinya dia. Nah ini kata Allah kok. Ini kata Allah. Dia maha pemberi. Maha pemberi artinya ada batasan nggak? Kalau maha itu ada batasannya nggak? Saya tanya. Terbatasi kak, ada batasnya kak. Berarti bukan maha dong. Berarti Allah bukan maha pemberi. Bukan kak. Gini kak ya. Berarti kamu maha itu ada batasnya. Saya baru tahu definisi maha itu ada batasnya. Satu contoh gini kak ya. Kakak punya anak. Satu contoh ini punya anak. Kan kakak sayangi anak kakak kan. Tapi dia itu membunuh saudaranya, membunuh bapaknya. Apakah masih kakak sayangi nggak? Saya disuruh mengampuni. Kami disuruh Tuhan kami mengampuni. Enggak lah kak, enggak lah. Loh berarti Anda setan, nggak mau mengampuni. Aduh kak. Loh iya, kami disuruh mengampuni. Nah ini kenapa Allahmu mengaku maha tetapi sama kayak manusia terbatas.
Kamu sedang menyamakan Allahmu dengan saya. Berbeda, Kalau Kak. saya Berbeda, Kak, aja bang, konteksnya, Kak. bentar bang, saya aja kalau ada anak saya yang kurang ajar itu, saya memaafkan karena saya disuruh Tuhan untuk maafkan. Loh ini Tuhanmu malah nggak mau memaafkan. Kok aneh? Bang, tapi yang satu saya nggak masuk akal ya. Gimana ceritanya orang mati bertobat? Orang yang udah mati tuh nggak bisa bertobat, bang. Fir'aun yang udah ditenggorokan aja nggak diterima tobatnya, apalagi yang udah kapan dia nerima tobatnya? Orang dia yang mati itu nggak bisa lagi ngomong bertobat. Fir'aun masih ada nyawanya di tenggorokan, dia minta bertobat nggak dikasih. Giliran orang yang sudah mati, dia membunuh dirinya sendiri, itu perbuatan membunuh loh. Jangan membunuh itu bukan hanya untuk orang lain, untuk dirimu sendiri pun nggak diboleh. Di dalam 10 Tauratnya Musa, bagaimana orang yang sudah mati bertobat? Ini kan Allahmu agak rancu. Begini, Kak. Gimana ceritanya orang, bang? Saya tanya bang, gimana cara mayat itu bertobat? Kita jangan lari konteks dulu lah. Firaun Nggak kita lari bahas dulu. konteks. Ini masih sama konteksnya. Gimana cara orang yang udah jadi mayat bertobat? Ya nggak bisa dong. Lah ini berarti Allahmu apa-apaan ini? Bunuhlah dirimu, udah mati. Dan diterima tobatmu. Kapan hari orang yang sudah mati bertobat? Gak Daripada bisa kita secara berbuat, logika. Maka apa maksud dari ayat ini? Ya, disuruh bunuh diri. Allahmu mengajarkan membunuh. Gimana sih kau? Gimana orang mati bertobat? Kau aja bilang ya, orang mayat bisa nggak bertobat? Nggak bisa. Fir'aun yang masih hidup di tengah nyawanya, di ujung tenggorokan nyawanya, malah nggak diampuni. Agak lain. gini kak ya. Itu kan Jibril itu yang menyumbat mulutnya si Fir'aun karena Saya nggak nanya, kau jangan keluar konteks. Saya nggak nanya siapa bukan yang maksudnya gini. menyumbat. Takut nanti Jibril itu Tuhan itu kan maha pengampun. Nanti kalau dia aku adalah hambamu ya Tuhanku, ampunilah aku. Takut Jibril ini diampuni Tuhan, makanya disumbat. Mulutnya itu pakai Kenapa? lembu. Berarti si Jibril ini penjahat gitu ya? Orang mau bertobat penjahat. kok nggak dibolehin? Kok ngeri kali iblis lah si Jibril ini? Begitu besarnya kak dosa Firaun ini kak, begitu Loh kejinya kenapa dia. Jibril menjadi Tuhan? Apakah Jibril adalah Allah? Ya nggak salah sih. Lu kok Dia nggak salah? menyumbat. Gimana ceritanya? Hah? Coba bang, ya. Ini ya, Al-Baqarah 54 ini nggak masuk akal. Tetapi Fir'aun yang minta maaf yang masuk akal nggak diampuni. Aneh nggak sih bang? Agak aneh bang. Gimana caranya bang? Coba kau pikirkan dulu itu. Aku pun bingung ini setengah mati. Ya, katanya dia maha. Kenapa? Kenapa orang minta ampun nggak diampuni? Orang yang bunuh diri, yang udah mati membunuh, diampuni. Aneh nggak bang? Hah? Gimana coba? Coba bang, gimana lah? Dia bertobat diampuni lah. Waduh, enggak lah, Maha Pengasih. enggak lah. Enggak lah, Kak, Ya, enggak lah. berarti kamu udah jadi Tuhan dong. Bukan. Berarti kamu seperti Jibril. Masa ada orang bertobat nggak diampuni? Katanya Allah maha pengampun. Tapi enggak lah. Loh, Anda udah jadi Tuhan dong. Bukan. Nggak, bentar bang. Kalau Tuhan saya, Tuhan Yesus pasti mengampuni. Kok Tuhanmu kejam sih, dendaman sih orangnya? Bukan dendaman. Duh ini orang udah minta ampun kok. Duh kak, kamu macam mana jelaskan sama kakak ya? Kakak itu membela Fir'aun yang kurang ajar loh. Bang, bukannya kau cium Hajar Aswad aja dihapus dosamu yang sebesar gunung. Dihapus, dihabiskan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Oh, hadismu kok nggak tahu? Siapa yang bilang? Cium Hajar Aswad, rukun Yamani itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Makanya orang kaya sana berlomba-lomba cium-cium Hajar Aswad sana supaya apa, dosanya dihapus. Makanya itu serobotan mau nyium tuh gini-gini tuh. Intinya bukan mencium batu-batu itu. Bukan itu. Intinya apa? Karena itu wajib kalau bagi yang mampu ke sana. Bagi yang mampu ya. Iya, kewajiban untuk apa? Naik haji. Naik haji. Apa faedahnya naik haji? Ya gimana ya Tamasya. mengatakannya ya? Hah? Apa? Gunanya apa? Faedahnya apa? Bikin kaya orang Arab? Apa Bukan. faedahnya? Kita diperintahkan. Hmm. Perintahkan ke sana kalau bagi yang mampu.
Iya, apa faedahnya? Lebih baik nggak sih membantu orang miskin yang ada? Sempurnalah keislaman seseorang itu kalau dia udah ngerjakan itu. Sempurna. Berarti kalian Iya. yang miskin ini nggak sempurna gitu? Bukan nggak sempurna karena kalau orang yang miskin nggak diberatkan. Hah? Nggak Gimana? diberatkan. Kalau yang kurang mampu nggak diberatkan di Nih, situ. Dia nih ya ada Bang, bagi yang ini, mampu. ini saya bacakan ya hadisnya. Ini hadismu. Masih beriman sama hadis nggak sih kalian? Hah? Beriman sama hadis nggak sih? Nih, Musnad Ahmad 5364. 5364 nih. Abang memang nggak tahu ya. Cium hajar aswad itu menghapus dosa. Emang nggak tahu Bang? Nih, saya bacakan ya hadisnya. Bentar. Nih ya Bang. Mana sih? Ini kenapa gini semua sih kalau dibuka? Nih ya. Dikatakan seperti ini, Bang. Ya. Umar RA radhiyallahu anha ketika mencium Hajar Aswad berkata, "Sungguh aku tahu bahwa engkau hanyalah batu dan tidak membahayakan dan tidak berguna. Andaikan aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Telah diriwayatkan ini ya. Ya, bahwa dikatakan gini, Bang. Mencium rukun Yamani dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Tuh. Jadi gimana Bang? Kalau di dalam hadis dikatakan mencium rukun Yamani, rukun Hajar Aswad dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Loh ini gimana? Iya, tapi intinya itu Kak yang ke sana itu bukan untuk mencium batu itu aja Kak. Itu apa? Mengerjakan perintah Allah, disuruh ke sana bagi yang mampu. Ngapain Bagi ke sana? Faedahnya apa? bagi yang nggak mampu nggak diberatkan Kak, seperti kita sedekah itu juga. Hmm. Nah, Lebih bagi baik yang nggak mampu, mana? Secara Anda normal ya, lebih baik mana uang Anda puluhan juta membantu orang-orang miskin ya, atau orang-orang yatim piatu daripada nyium-nyium batu. sama-sama baik Kak. Dikerjakan haji, dikerjakan Baiknya apa coba? Nyium batu itu bagi yang miskin, yang kesusahan, ya. Melihat orang lain itu bahagia ketika dia itu bebas dari penderitaan, dibanding Anda ke sono pada desek-desek, cium-cium, gini Kak. batu yang nggak faedah. Kamu aja nggak ada faedahnya. Coba. Di rukun rukun Islam itu Kak, itu rukun Islam Kak ya. Kalau kita tuh kalau nggak kesana Kak kita nggak sempurna. Kak perintah dia dua Kak rukun iman. Kak, kakak tahu nggak Kak? Logikanya Sebelum sama dong. dengar dulu Kak.
Kakak tahu nggak kak, sebelum aku berangkat haji, satu contoh aku lah ya. Kakak tahu nggak apa yang telah aku beri sama orang? Kan nggak tahu kakak kan? Begitulah kak. Lebih bagus memberi itu sedikit atau banyak sama orang? Mungkin kak aku tuh udah banyak bangun masjid, udah banyak nyantuni orang gitu loh kak. Intinya. Kita Iya, nggak tahu tuh kak. berarti apalah faedahnya? Faedahnya kalian itu naik haji. Orang yang naik haji itu sudah jelas dia itu sudah bersedekah, sudah bantu orang. Ya, Udah terus jelas kalau itu. sudah bersedekah, lebih baguskah bersedekah berkali-kali lipat atau bersedekah sekali aja? Bagus Mungkin mana? kak udah beratus kali kak dia bersedekah dia kak. Nah, Dia lebih lebih bagus mana? Pertanyaan saya, lebih bagus mana bersedekah berkali-kali lipat atau satu, dua, tiga kali lipat? ya lepas 3 kali lah. Enggak, lebih bagus berkali-kali lipat. Yang lebih nggak terhitung di atas 3 kali. Iya tidak terhitung lebih bagus. Ya udah, kalau kamu baru 4 kali bersedekah bagi orang, lebih bagus berkali-kali lipat uangmu daripada untuk umroh, lebih bagus untuk berkali-kali menolong Saya orang mau kan? tanya sama kakak. Kakak dulu Muslim kak? Ya, Kakak dulu Muslim? ya. Oh iyalah kak. Terus? Ya nggak apa-apa, cuma nanya aja kak. Karena kakak tahu kali ku nampak di Islam ini. Ya tahu sedikit lah bang. Iya makanya saya tanya kan. Iya, Jadi tapi dia minta, gimana bang kasus Fir'aun itu? Kenapa Allah katanya maha pengampun tetapi dia tidak mengampuni? Balik lagi ke yang tadi. Jibril tadi kak, Jibril tadi kak disumbatnya sama lumpur sama tanah. Ya, kau berarti jahat nggak sih orang mau bertobat disumbatnya pakai lumpur sama tanah? Bukan jahat dia tuh kak. Loh, coba kamu ya, ada orang penjahat terus dia udah mau bertobat, terus kok sumpal sama lumpur sama tanah, jahat nggak sih orang yang menyumpal itu? Firaun itu kak dosanya itu udah mengakui Tuhan loh kak. Iya, iya. Walaupun demikian, tidakkah orang yang bertobat itu lebih baik di sisi Allah? Kata Allah gitu loh bang. 68. Nih, ini menurut kau kayak gimana? Ini katanya Allah maha mengampuni. Kenapa Allah nggak maha? Terbatas mengampuninya. Nih, abang ini kan udah naik haji ya. Nih, Bukan. Itu tadi ibarat kak, belum naik aja aku ibarat. naik haji kok naik lah. Belum ada duitnya, belum ada duitnya. Coba. Nih, baca lah bang. Kecuali berzina dan Nah, gimana ini bang? tidak, tunggu kak, kurang nampak semua kak. Oke, tuh. Kecuali dengan alasan yang benar. Ya, tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina, malah mendapat hukuman berat. Ini gimana ini bang? Berarti benar lah yang dilakukan Fir'aun itu bang. Kalau enggak dia Siapa yang bilang hukuman benar? berat. Lucu kakak ini loh. Nah ini baca. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, bagus. Tidak membunuh orang yang diharamkan, apalagi nih. Tidak mengharamkan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian ini, niscaya ngapain sih bang? Saya bingung loh. Kenapa Allah seperti ini bang?
Kenapa? Kok agak lain bang? Ih, jahat lah si Jibril ini. Obat disumpel. Dia Coba geram, abang. Kak, dia geram. Geram dia melihatnya. Loh berarti dia nggak baik. Gimana itu bang? Ini kan apa? Logika bajak laut. Gimana menurut abang itu? Ya gimana Kak ya? Kalau aku pribadi Kak, Kakak pernah nggak baca, tahu nggak sejarah paman Nabi yang nggak diampuni? Dia sayang loh sama Nabi, tapi dia karena nggak mau mengucap 2 kalimat syahadat, dia itu diganjar dengan hukuman neraka paling ringan lah. Si Fir'aun ini mengucap 2 kalimat syahadat tadi. Udah syahadat dia, tapi nggak diampuni. Siapa? Siapa bilang syahadat? Loh, Siapa bilang syahadat? Fir'aun tadi udah ngucapin kalimat syahadat. Nggak ada dia Aku bersyahadat. percaya kepada Allahnya Bani Israel. Tiada Tuhan selain Bani Israel. Itu syahadat dia. Dia mau mengucapkan tapi belum diucapkan Kak. Lah itu terus kok bisa ada? Kalau belum diucapkan kok tak ada? Ada tulisannya. Enggak Kak, belum Kak, belum Kak. Loh, astaga, kok kamu dari tadi mendustakan Quran sih bro? Ya, bentar. Mana sih itu? Di mana tertulis itu Fir'aun mengajakkan ulama syahadat? Makanya ini lagi. Mana? Ini dia, aku percaya dan dia berkata, nih Fir'aun berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan selain ini mengucap kalimat syahadat ini. Kenapa dia nggak diampuni? Kan aneh. Yang nggak ngucapin kalimat syahadat dihukum, mengucap kalimat syahadat dihukum. Surah apa tuh Kak? Surah apa tuh? Dengar. Hah? Yunus ayat 90. Gimana menurutmu? Si itu paman Nabi nggak ngucap kalimat syahadat dihukum. Alasan dia dihukum apa? Nggak diampuni, nggak masuk surga karena nggak ngucap kalimat syahadat. Ini ngucap kalimat syahadat dihukum juga. Gabut ini Allah. Mau gimana? Coba lah bang, abang berpikirlah dengan jernih gitu, berpikir dengan kepala dingin gitu. Kenapa Allah ini tidak maha mengampuni? Malah disuruh bunuh diri tadi, Al-Baqarah 54. Saya memakai logika saya bang. Saya harap abang laki-laki tuh biasanya lebih logis kan? Bener nggak? Gimana bang? Ya gimana ya? Ya itu pada ahlinya aja lah Kak, diserahkan Kak. Nah itulah bang, makanya abang itu beriman jangan beriman asal nggak apa ya, asal-asalan gitu. Abang nggak tahu Allah itu seperti apa kan? Salah. Siapa bilang asal salah? Nah itu abang nggak tahu katanya. Ya mungkin saya bukan ahlinya Kak. Dia ahli kitab itu ada Kak ya. Kami itu Kak di Islam ini dilarang Kak kalau bukan Ahli kitab itu kan kami bang. Yang punya kitab Injil dan Taurat itu ahli kitab. Iya. Tapi bukan semua orang itu Kak. Ahli kitab itu dia tahu semua dia. Dia beriman. Kemarin ada ustadz masuk ke sini ya, beberapa gitu ya. Dan dia memang mengatakan memang orang Islam ini disuruh berdosa supaya Allah mengampuninya. Tuh Al-Furqan ayat 58 ayat 68, 69-nya dikatakan dilipat gandakan. Baru 70-nya baru diampuni.
Memang kalian itu harus disuruh berdosa. Lah, Fir'aun sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kenapa tidak diampuni? Dengan alasan tadi Pak itu Kak, karena dia sudah menduakan Tuhan, dia sudah mengaku Tuhan. Nah, itu disuruh sama Allah menduakan Tuhan. Mana? Loh, astaga, Furqan 68 tadi. Siapa saja orang-orang yang tidak menduakan Tuhan. Kan itu syirik kan? Barang siapa yang tidak syirik malah dapat hukuman. Ayat berikutnya dilipat gandakan. Supaya apa? Diampuni di ayat 70-nya. Nah ini. Fir'aun sudah melakukan yang benar yang diperintahkan Allah. Kenapa dia tidak juga diampuni? Alasannya apa? Kita lihat di Maryam 71. Apa itu? Tidak ada satu orang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Hal ini adalah suatu ketetapan. Jadi memang orang Islam itu disuruh masuk neraka semua, Bang. Udah baca Maryam 71? Abang? Belum. Nih. Coba baca, Bang. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Neraka Allah itu bagi Tuhanmu. Nah ini. Kalian tuh memang harus masuk ke dalam neraka semua. Dengar Kak ya, Kak dengar. Halo. Nah, ya. Begini Kak. Itu Kak arti surat ini, Maryam 71 ini. Itulah Kak, jembatan sirat itu Kak. Ya, Iya. semua orang melewati itu. Kalau dia imannya bagus, perbuatannya bagus di dunia ini nggak perlu Tuhan, dia akan selamat di jembatan itu. Begitu ya artinya itu Kak. Semua mendatangi Kak. Iya itu nggak kami pungkiri ya. Bukan masuk ke neraka. Ya Kita karena masih di atas. iya, kenapa kalian itu harus masuk neraka? Karena kaki Allah memang ada di neraka, Bro. Wih, hati-hati lo ngomong Kak. Oh, betul. Saya ada dalilnya. Ada hadis, di hadis ini. Nih. Loh, makanya saya nggak sembarangan, Bro. Makanya saya nggak mau di agama ini lagi. Kenapa? Karena memang kayak gini. Coba Nah, lihat. di mana Brody yang di bawah? Kakak jangan asal ngomong lo Kak. Iya, betul. Saya nggak berani. Nanti kualat lo Kak. Iya, nggak takut saya. Kenapa? Karena saya udah tahu. Ya, Bukhari ini hadis riwayat Bukhari kenal lah ya, 4470. Nih. Jadi saya nggak bro, kalau saya nggak belajar saya nggak akan mungkin berani bro. Ini nggak akan sembarangan saya. Saya bukan orang yang sembarangan. Nih, Allah itu kakinya di neraka. Baca bang. Saya Bukhari telah menceritakan kepada kami. Tunggu Pak. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang dilemparkan ke neraka dan neraka itu berkata, tunggu Kak, belum nampak. Bentar. Dan neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Kaki Allah itu di neraka. Jadi kalian tuh memang harus ke neraka semua supaya kalian itu diselamatkan dari neraka. Begini Kak ya, begini ya. Tapi saya jangan bilang takia ya. Cuma logikanya aja Kak. Allah itu maha besar. Ya diliputinya lah semua. Semua kecil bagi Allah itu. Begitu Kak. Nah, nih, jadi cemana ini? Allah ini kakinya tuh di atas neraka nih. Ini cemana? Nih ayat 71-nya nih. Tuh, 471-nya nih. Nih. Ini berikutnya hadis yang tadi, ini lanjutannya ini. Tadi 4470, ini 4471 ya. Apabila sudah penuh, maka neraka jahanam itu bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabarak wa ta'ala meletakkan kakinya di atasnya. Kemudian neraka itu berkata, cukup. Nah itu.
Jadi jangan dibilang kalian itu memang harus masuk neraka. Karena apa? Karena kaki Allah memang di neraka. Kalau kaki Allah di neraka berarti Allah di neraka, kan gitu. Kak gini Kak loh. Karena Allah tuh maha besar Kak, maha besar. Neraka tuh kecil Kak bagi Allah itu, kecil. Saya nggak nanya itu. Kaki Allah itu di neraka. Apa kamu mau bilang juga Allah itu ada di dunia? Allah itu meliputi alam semesta ini. Berarti dia ada di sebelah saya. Meliputi Kak, meliputi. Apa itu meliputi? Yes, semua. Allah ada di kamar mandi nggak? Semua di genggaman Allah nih Kak. Semua kita di genggaman Allah. Dunia Allah ini ada di toilet nggak? jangan gitulah Kak. Lah, kan katanya meliputi semua. Kalau dia tidak ada di toilet, berarti ada sesuatu yang berongga, ada sesuatu yang tidak dipenuhi oleh Allah. Maka Allah belum maha besar. Karena dia belum meliputi semuanya. Ini adalah logika fallacy. Kalau dia maha besar, berarti dia harusnya ada di Spiteng juga. Aku Ada nggak di berani, Kak. got-got. Aku nggak berani ngomong gitu lah Kak. Takut aku. Lah, kata kamu meliputi semua. Kalau dia maha besar, berarti dia tidak terbatas dong. Dia meliputi semua. Berarti tidak ada satupun yang ruang kosong tanpa dia, kan gitu. Itu logikanya. Kakak kan mantan muslim kan, makanya kakak Ya tahu. ini saya pakai logika. Makanya saya pakai Allah logika. itu Allah itu maha suci, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Ya, berarti Allah tidak ada di toilet. Allah itu udah pulang Kak, Allah itu maha suci loh Kak. Saya nggak nanya. Kalau dia maha suci, artinya dia gagal jadi maha besar. Tahu kakak nggak arti septiteng itu? Kan aku jorok itu kan. Loh, katanya dia maha besar. Apakah Allah kemaha besarannya bertentangan dengan maha sucinya? Aduh Kak, aku takut lah Kak, mas-mas ini Kak ya, serius lah. Ya itu, makanya saya bilang, saya berlogika. Kenapa kamu tidak berlogika? Islam itu Kak penuh logika loh Kak. Loh, kalau kamu pakai logika, harusnya kamu kayak saya. Kenapa kamu tidak berlogika? Ketika orang yang di sininya masih hidup aja, ya, dia mau mohon ampun tidak diampuni, sementara orang yang sudah mati katanya diampuni tobatnya. Ini lebih nggak logis. Ini ayat-ayatnya terkait semua. Kenapa kamu tidak menerima itu? Itu logis loh. Orang yang udah mati, mayat nggak bisa minta ampun. Tapi kata Allah diterima tobatnya yang bunuh diri. Sementara orang yang masih hidup, yang nyawanya masih di tenggorokan, tidak diampuni menurutmu. Gimana logikamu? Saya berlogika. Kalau Islam penuh dengan logika, saya tinggalkan yang kayak gini. Jadi aku tanya sama kakak dulu. Menyembah manusia itu logika nggak? Allah yang jadi anak manusia itu logis. Wes, aduh hancur lah kita udah lah Kak. Betul loh, Allah menjadi anak manusia, emang tidak logis? Tidak mungkin Kak Allah itu menjadi manusia Kak. Oke, kalau Allah jadi api mungkin nggak? Saya akan tunjukkan di An-Naml ayat 7-9 Allah jadi api. Kalau Allah logis jadi api, kenapa Allah tidak logis jadi manusia? Allah jadi pohon juga tidak logis menurutmu? Al-Qasas ayat 30. Loh ini dalil. Allah ketika ketemu dengan Musa dalam rupa api. Kata kamu logis nggak itu? Coba. Oh gini Kak, kakak salah tuh Kak pengertian Nabi Musa itu Kak gini Kak ya. Nah, takialah. Nabi Musa itu ngotot. Ingin melihat wujudnya Allah. Enggak, bukan itu. An-Naml ayat An-Naml kamu baca dulu. Itu beda konteks. An-Naml ayat 7-9 bukan gitu. Allah memberkati orang-orang yang bertemu dengan api. Kamu baca. Kalau kamu bilang, oh si Musa gini, kamu baca dulu teksnya. Saya sudah baca soalnya. Kamu belum. An-Naml ayat berapa Kak? 7-9. Bacalah. Lagi di jalan pula aku nih Kak, nggak, HP-ku cuma satu, nggak bisa lihat ini. Gimana dong? Naik dong Pak Prop. Mau ke toilet pula aku. Minta tolong ya Pak Prop, sibuk nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam di kulum tapi nggak bunting-bunting. Soalnya digauli 9 tahun. Gimana dong? Nitip. Jadi Sibuk nyindir nggak? Aisyah nih ya. Berani-beraninya nyindir Aisyah ya. Enggak, karena saya Aisyah. Saya belum digauli bang. Soalnya saya belum 9 tahun. Saya sebenarnya lagi menyindir diri saya yang sampai detik ini saya masih perawan parah. Jadi ada ya hati-hati tak karena ada segolongan manusia yang berfokus kepada harta, tahta dan farjah.
Astagfirullahaladzim, saya takut digauli bang. Saya nggak akan keluar lagi bang. Nitip bentar mau ke toilet. Lu di Oh, bawah siap. lagi sibuk Siap, nggak? ini sambil jaga parkir nih. Astaga, masih sekarang markir. Markir sekarang. Aku curiga ya, ini adalah abang-abang yang kalau kita datang set parkir nggak ada, tiba-tiba megang pas sudah mau keluar. 2000. Parkir masjid. 2000. Tahu aja. Iya, Bang Gibran. Ya bang. Gimana Bang Gibran? Udah mendapat hidayah? Semakin yakin dan teguh dalam iman Islam ya Bang? Tetap istiqomah. Insya Allah bang. Alhamdulillah bang. Segala puji bagi Allah. Betul. Jadi sesuai dalil yang disampaikan oleh Ukti Agatha tadi bahwa memang di dalam Maryam 71 itu dikatakan bahwa tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka itu. Karena itu adalah suatu ketetapan dari Allah bahwa memang semua umat muslim akan masuk neraka. Bang. Bukan ada di situ bang muslim aja bang ya. Semua katanya bang. Berarti semua manusia. Ada yang nggak masuk di situ. Coba baca di ayat 72 Bang. Aku udah lagi di luar ini bang. Oke, ayat 72-nya dikatakan bahwa tetapi Allah akan menyelamatkan orang-orang bertakwa. Gitu. Jadi yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Iya. Gitu. Iya. Nah, orang Islam masuk nggak di situ? Bang, orang bertakwa itu bang yang menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Itu arti orang bertakwa bang. Enggak, orang bertakwa itu yang menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang bertakwa. Betul. Iya betul. Nah, tapi pertanyaan saya tadi, orang Islam masuk nggak di situ? Masuk ke neraka itu nggak tadi? Iya. Enggak. Sorry. Menghampiri katanya bang, bukan masuk. Menghampiri beda lah bang. Enggak, itu ada kata wariduha kan? Betul nggak? Itu ada kata wariduha di situ. Memasuki artinya, betul? Memasuki, artinya memasuki. Nih, ayatnya adalah ya. Aduh. Nih. Maryam 71 ya. Melainkan wariduha ini adalah memasuki, tapi di sini kenapa ditulis mendatangi? Karena kita baca apa? Tafsirnya. Tafsir saya pakai Ibnu Katsir. Bahkan di sini dikatakan ya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Saya tidak mengetahui apakah diri saya dapat selamat dari neraka ataukah tidak. Ini menurut Abdullah ibnu Rawahah. Ya. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Abu Huraib telah menceritakan kepada kami, Ibnu Yaman dari Malik ibnu Magul dari Abu Ishaq, bahwa ibu Abu Maisaroh apabila berbaring di tempat peraduannya, ini temannya Baginda Muhammad ya, Abu Maisaroh ini, selalu mengatakan, aduhai, sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku. Kemudian ia menangis, ya, si Abu Maisaroh tadi menangis. Maka ketika ditanya kepadanya, hai Abu Maisaroh, mengapa engkau menangis? Abu Maisaroh menjawab, kita diberitahu bahwa kita akan mendatangi neraka dan tidak diberitahu bahwa kita akan keluar darinya. Ini temannya Baginda loh, nangis. Maka ayat ini memang khusus untuk teman-teman muslim. Nah, cuma jangan berkecil hati ya. Ini ada ayat 72. Kita lihat ya, ayat 72. Abang nanti cek juga ya. Jangan-jangan nih editan nih sama si Metatron. Nah, kita baca di sini. Kemudian di ayat 72, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang yang zolim
di dalamnya dalam keadaan berlutut nih. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah pertanyaannya gini bang, ada nggak sih narasi bahwa orang Islam itu disebut orang bertakwa di dalam Al-Quran? Bang Gibran? Ya bang. Di dalam Al-Quran abang pernah diceritakan nggak kalau orang Islam itu adalah orang yang bertakwa? Enggak bang, bukan orang Islam bang, tapi orang yang bertakwa ada bang. Itu yang bagaimana? Ya seperti yang bilang tadi, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah sebetulnya di Al-Quran ada orang yang bertakwa itu gimana? Orang-orang yang keluar dari apa tadi? Dari neraka tadi yang diselamatkan ya. Nih, yang diselamatkan tadi kan orang yang bertakwa. Ada di Al-Quran. Kita buka di surat ya Al-Maidah. Abang pernah dengar surat Al-Maidah? Pernah bang. Ayat 46 bang. Nih kita baca Al-Maidah ayat 46. Saya ambil dari Qurano.com, bukan kristeno.com, Qurano.com ya. Nah ini ayat Al-Maidah 46. Dan nah ini adalah penjelasan orang bertakwa itu siapa. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Jadi Isa membenarkan Taurat ya. Dan kami menurunkan apa ini bang? Kelihatan nggak? Menurunkan ini Injil ya Injil. Aku besarin ya. Injil ya. Injil kepadanya. Oke. Dan Injil itu adalah di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam Injil tadi ada petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya ya Taurat. Jadi Taurat itu ada petunjuk, cahaya, dan membenarkan Taurat. Dan yang paling membagongkan adalah, coba tolong dibaca bang. Sebagai petunjuk Serta nyaring bang. serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nyaring. Berarti kitab apa yang jadi petunjuk dan pengajaran buat orang bertakwa yang dikeluarkan dari neraka tadi? Kitab Injil. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk buat orang-orang bertakwa. Gini bang ya. Al-Quran itu bang penyempurna kitab itu bang. Tidak ada tulisan penyempurna bang. Saya udah nyari. Nggak pernah ada tulisan bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna. Tidak. Tapi yang dikatakan itu adalah membenarkan. Nih. Ini kan yang abang maksud kan? Lihat. Ini kan. Abangku. Ini kan. Kita lihat. Nih. Dan kami menurunkan kitab. Ini nggak ada tulisan Al-Quran ya. Nggak ada ya. Dalam bahasa Arabnya Al-Kitab. Kepadamu dalam kurung Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Musodikon ya, musodikon, membenarkan, bukan menyempurnakan bang. Nih kita lihat leksikonnya. Saya kecilin lagi. Aduh mana tadi? Nah ini musodikon. Nih bahasa Arabnya membenarkan, bukan menyempurnakan bang. Iya. Bahkan di sini dikatakan dan menjaganya. Nah, berarti kitab-kitab itu tidak pernah hilang atau dirubah-rubah karena Allah mengatakan menjaganya. Ini firman loh. Sehingga kalau kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ya, Zalikal kitabul raiba fi. Ini ayat favorit nih. Tidak ada keraguan, oke? Abang lihat nih tulisannya apa? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, betul ya? Betul nggak bang? Iya. Abang tahu nggak kata Al-Quran ini nggak ada bang? Enggak bang. Nggak ada, makanya di dalam kurung. Nah,
Ini digunakan kata ini. Bedanya ini sama itu tahu nggak? Bedanya ini dan itu. Ini itu berarti ini. Ini itu berarti ini. Ya, Itu berarti jauh, ya. ya betul-betul. Oke. Ini ditulis di dalam, tulisan ini tertulis termaktub di dalam apa? Al-Qur'an ya, Bang ya. Ya. Nah, ini coba lihat nih, baca Al-Baqarah ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Zalikal kitabu. Zalika itu adalah bahasa Arab, artinya adalah itu. Karena kalau bahasa Arab ini itu adalah gimana nyebutinnya? Haza. Tapi di sini adalah zalikal kitabul roibafi. Kitabul roibafi. Tidak ada keraguan di dalam kitab itu, bukan ini. Berarti itu tuh yang sana, bukan Al-Qur'an kan? Betul nggak? Ya. Iya, kitab apa tuh kira-kira yang itu? Pasti kitab yang menuntun orang kepada ajaran yang bertakwa tadi. Betul bang, yang abang bilang ini betul semua bang. Karena yang menurunkan Taurat itu Allah sendiri bang. Dari Allah itu bang, itunya bang. Jadi saya nggak ada sayang bantai nih bang yang abang bilang ini. Oke, abang mau masuk neraka atau nggak mau masuk neraka? Mau masuk neraka. Apa tadi bang? Coba ulangi. Abang mau masuk neraka atau nggak mau masuk neraka, abang? Siapa yang mau masuk? Bang, lucu kan? Nah, kalau abang nggak mau masuk neraka, Pak Ramlan di mute dulu Pak Ramlan. Dengan foto AI-nya itu. Ya, di mute dulu. Nah, kalau abang nggak mau masuk neraka, maka abang mesti ngikutin ini tadi. Karena ini adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Nih, ini. Sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi kan dikatakan di Al-Maidah 72. Yang nggak masuk neraka adalah orang bertakwa. Abang nggak mau masuk neraka kan? Kalau nggak mau masuk neraka, harus bertakwa. Kalau mau bertakwa, cari petunjuknya supaya jadi bertakwa. Baca Injil. Makanya tadi dikatakan di Al-Baqarah ayat 2. Tidak ada keraguan dalam kitab itu. Bang, di Injil itu bang disuruh menyembah siapa bang? Menyembah Allah yang Esa. Iya. Kenapa disembah Isa di situ? Yesus. Gak ada Isa di Injil bang. Gak ada Aduh, Isa di Injil. Gak ada Isa di Injil. Yang disembah oleh yang perintah Yesus itu Markus 12 ayat 29. Sembahlah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan itu Esa. Yang kami sembah di dalam pribadi Yesus itu adalah keilahiannya. Karena sebelum dia datang pun sebagai manusia, dia itu adalah ilah atau Allah. Dia itu firman Allah, yaitu Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Kami tidak menyembah kemanusiaannya, kami memuliakan kemanusiaannya. Namun kodrat keilahiannya itulah yang kami sembah. Kemanusiaan Kristus itu berawal. Ingat, itu berawal. Tapi dalam satu pribadi, kami mengenal Allah. Yang kami sembah itu adalah Allah Sang Tritunggal, di mana Kristus itu sebagai firman. Ya. Kesatuan antara kodrat manusia Kristus dan kodrat keilahian Kristus itu yang disebut sebagai penyatuan, pengesaan, atau dalam bahasa Etiopianya tewahedo, dalam bahasa Arabnya tauhid. Itulah tauhid yang sesungguhnya. Itu bang. Kalau abang percaya tentang Allah yang Esa, abang ikut sama ini. Injil tidak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia. Alkitab kami nggak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia. Yang kami sembah adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang hidup. Bukan Allah seperti ini. Pensil saya ini ya, ini satu. Ini satu. Ya, kalau Tuhan dibilang satu itu penghujatan. Tuhan itu Esa. Allah kami yang kami sembah itu punya firman dan punya. Luar biasa, demikianlah video yang sudah kita saksikan. Semoga video ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada. Ya, terima kasih sudah setia dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share.
Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.